Jikalau Anda dekat dengan seekor anjing yang kutuan dan kemudian tidak merasa resah atau risih dengan hal itu, dan Anda bisa berdamai dengan anjing yang kutuan itu artinya cepat atau lambat teman-teman juga akan segera terjangkiti dengan kutu, dan kutu itu akan memakan kehidupan teman-teman sekalian. Kita akan berbicara tentang toxic people atau orang-orang yang beracun yang mengelilingi kehidupan kita. Di belakang ini, saya sekarang ada di Hotel Ritz, Yogyakarta. Di belakang ini ada view Gunung Merapi ya. Kebetulan kami berada di lantai 19, jadi sangat sayang untuk dilewatkan. Ya, kembali kepada tema kita teman-teman, yaitu toxic people atau orang-orang yang beracun. Bahwa sebagai makhluk sosial, kehidupan kita tidak terlepas dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah dalam lingkup keluarga, bahkan dalam lingkup pergaulan yang lebih luas di tempat kerja, di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah dimanapun teman-teman berada, dikelilingi dan mengelilingi orang lain. Nah, berbicara tentang toxic people atau orang-orang beracun adalah orang-orang yang seperti apa. Ini penting teman-teman untuk mengetahui dan segera memanage pergaulan teman-teman agar supaya apa yang menjadi impian teman-teman dalam kehidupan ini dengan lebih mudah dapat tercapai. Ada beberapa indikator atau tanda-tanda bahwa Anda atau teman-teman dikelilingi orang-orang yang beracun. Yang pertama, tipe-tipenya atau ciri-cirinya adalah mereka-mereka yang selalu ketika bertemu dengan teman-teman, mereka selalu curhat, mereka selalu menyampaikan rasa sakit hatinya, memainkan peran yang namanya victim ya, victim parable atau victim game. Jadi artinya selalu menempatkan dirinya pada posisi sebagai orang-orang yang dizolimi atau dikasari dan seterusnya. Jadi ini salah satu orang jenis yang kita sebut sebagai toxic people. Nah, berikutnya, ciri-ciri orang yang toxic people itu adalah mereka yang selalu mengagung-agungkan masa lalu mereka, selalu dengan segala hal tertarik untuk selalu membicarakan tentang masa lalu mereka terkait dengan hal-hal yang mungkin merupakan kemenangan-kemenangan kecil dalam perjalanan hidup mereka, sehingga Anda ditarik jauh ke belakang dan Anda menikmati apa yang sebenarnya untuk waktu-waktu sekarang bukanlah sebuah prestasi yang wow lagi. Dan itu adalah ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga, toxic people adalah orang-orang yang tidak punya impian masa depan. Jadi ketika berjumpa dengan mereka, mereka sama sekali tidak tertarik atau tidak termotivasi untuk berbicara tentang impian atau menceritakan tentang impian-impian besar yang belum mereka capai dan mereka sedang target ke depan. Jadi orang-orang toxic people atau orang-orang beracun adalah orang-orang yang berada di dalam status quo, tidak tahu mau kemana ya. Bicara tentang senang dengan apa yang ada sekarang dan sama sekali tidak mau bergerak menyusun rencana-rencana besar, kemudian mau berinteraksi dengan orang-orang yang sukses lebih daripada dirinya. Itu adalah ciri-ciri yang ketiga. Dan berikutnya adalah ciri-ciri toxic people adalah orang-orang yang tidak pernah menanyakan teman-teman tentang impian Anda sendiri ya, jadi dia tidak tertarik dengan diri Anda, tidak tertarik untuk tahu tentang apa yang Anda impikan, yang Anda pikirkan dalam hidup mereka, sehingga Anda adalah orang yang memposisikan atau diposisikan sebagai telinga mereka. Jadi senang untuk menyampaikan impian-impian mereka ya, cerita-cerita masa lalu mereka terkait dengan gosip sana gosip sini yang sifatnya negatif, dan Anda hanya diperlakukan sebatas ya telinga bagi mereka yang ingin memuaskan apa yang mereka ingin sampaikan. Jadi paling tidak teman-teman, toxic people atau orang-orang yang beracun ini adalah orang-orang yang sebenarnya sudah setengah hidup ya, setengah hidup atau sebut saja setengah mati, sudah tidak lagi bergairah dalam hidup ini ya, sibuk dalam konteks menghabiskan waktu untuk sekedar melewati hidup ini, melewati pagi hari, melewati siang hari, sore hari, bahkan melewati malam hari tanpa tahu mau kemana. Jadi tujuan sama sekali tidak ada. Nah, kalau teman-teman tidak resah dengan situasi seperti ini, maka gambaran yang pertama tadi dalam metafora tentang anjing yang kutuan itulah yang kemudian menjadi bagian yang teman-teman akan dapatkan dalam hidup ini.
Ya, Anda merasa selalu gatal menggaruk kutu-kutu itu, dan kemudian Anda tidak bisa menikmati apa yang harusnya atau semestinya teman-teman atau Anda capai dalam hidup ini. So, pilihlah, smartlah di dalam memilih orang-orang yang dapat Anda jadikan teman yang untuk mengelilingi hidup Anda, menghabiskan waktu Anda, dan bergaul bersama dengan mereka. Jenis-jenis orang itu adalah orang-orang yang antusias, orang-orang yang selalu punya impian untuk ditaklukkan, orang-orang yang selalu siap dalam setiap waktu, mau mencari pengetahuan baru, wawasan baru, teman-teman terbaik yang patut menjadi apa yang disebut dengan pemegang anak tangga kesuksesan mereka. Dari Yogyakarta, di belakang Gunung Merapi, kita akan jumpa di konten-konten yang lain yang harapannya bisa mencerdaskan, mencerahkan kita semua. Saya Bel Padatu. Itu lihat ya, teman-teman, itu Gunung Merapi, teman, sudah berkali-kali meletus ya. Jadi kami juga pada tahun 2007-an itu, waktu studi ambil program master dan doktor di Universitas Gadjah Mada, kami mengalami erupsi Gunung Merapi dan menyaksikan sendiri bagaimana kota Yogyakarta ini penuh ya, atau penuh dengan debu berwarna ya abu semua ya, artinya putih seperti itu, tidak ada kehijauan karena pohon-pohon semua diliputi atau ditutupi oleh debu Gunung Merapi. Ya, begitu teman-teman. See you.